Baik, sekarang kita akan belajar tentang cara dan tempat menabung. Jadi kita belajar hari ini, kita belajar santai saja, kita bercerita, berdialog seperti biasa. Jadi saya mau tanya kakak-kakak dan mama yang ada di sini, apakah sudah pernah menabung? Sudah. Apakah rutin menabungnya atau pada saat-saat tertentu saja? Pada saat tertentu. Kalau kakak Marta sudah pernah menabung? Sudah. Menabung di mana biasanya? Di Celengan. Di Celengan. Kakak Nona satu biasa menabung di mana? Celengan juga. Celengan juga. Jadi menabung secara rutin ini merupakan satu hal yang memberatkan atau menyulitkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Tapi usahakan setiap kali kita mendapat uang, kita harus sisihkan duluan untuk menabung. Jadi biasanya pola pendapatan kita itu kita sesuaikan, ada yang terimanya harian, ada yang terimanya per minggu, atau ada yang terimanya per bulan. Jadi ketika kita sudah mendapat gaji atau pendapatan, kita harus sisihkan duluan untuk menabung. Jangan kita dapat uang, kita pakai foya-foya atau kita pakai untuk pengeluaran duluan. Kalau ada sisa atau kalau ada sisa dulu baru tabung. Jangan berpikiran seperti itu. Ya, siapa yang mulai menabung? Di keluarga Mama Yonas, siapa terlebih dahulu menabung? Saya. Rian, anak-anak yang lain? Menabung dari sejak kapan? Dari SMP. Mama Yonas biasa menabung di mana tadi? Di koperasi. Di koperasi dengan apa lagi? Dengan di TK. Kenapa Mama Yonas memilih menabung di sekolah dengan di koperasi? Untuk di sekolah dulu. Kenapa? Di sekolah itu kalau di mendesak dengan uang sekolah, kalau kita tidak ada uang itu bisa kita potong dengan uang tabung. Jadi ketika jadwal pembayaran uang sekolah dan kita tidak mempunyai uang sekolah, kita bisa pakai uang tabungan itu untuk membayar uang sekolah. Gitu ya. Berikutnya, kenapa menabungnya di koperasi? Menabung di koperasi itu ada keuntungannya juga itu. Kenapa tabung di Celengan? Kenapa menggunakan Celengan? Karena kalau macam kita tabung itu kan suatu saat ada yang kita butuh, kita ambil. Tidak ada uang kita ambil. Nyata uang Celengan kita beli. Beli apa saja? Buku, pena. Sekarang kita lihat sama-sama ini tempat menabung. Ada beberapa tempat menabung di sini. Ada rumah dalam bentuk celengan, ada tabungan anak sekolah, ada tempat menabungnya di arisan, kelompok simpan pinjam, biasanya ibu PKK, ibu Wisma dan lain-lain. Bisa tempat menabung juga bisa di koperasi dengan di bank. Tempat menabung itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi sebelum kita menabung, kita harus betul-betul mengetahui kelebihannya dan kekurangannya apa, supaya ketika kita memilih tempat itu untuk menabung, bisa memberikan keuntungan juga untuk kita. Jangan kita menabung di tempat yang malah memberikan kerugian terhadap kita. Kita bahas pertama untuk menabung di rumah dalam bentuk celengan. Ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apakah kalau kita menabung di rumah, lokasinya mudah dijangkau? Apakah setorannya harus rutin? Tidak. Bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Ada biaya administrasi? Tidak. Mendapat bunga atau sisa hasil usaha? Tidak. Ada risiko dicuri? Ada. Biasa ada risiko dicuri ya. Punya di sekolah. Lokasi mudah dijangkau? Iya. Apakah setorannya harus rutin? Tidak. Pengalamannya Mama Yonas menabung di sekolah atau di TK, apakah wajib rutin setiap hari atau bagaimana? Itu kalau kan dia kalau ada uang waktu kita kasih masuk, kalau tidak ada tidak diatur untuk kita kasih masuk. Tidak dipaksa. Tidak dipaksakan. Jadi betul ya, setorannya tidak harus rutin ya. Bisa diambil sewaktu-waktu untuk yang tabungan anak sekolah? Tidak bisa. Tidak bisa. Umumnya hanya diambil di akhir semester, betul? Iya. Di akhir semester atau di akhir tahun biasanya kalau tabungan sekolah. Ada biaya administrasi? Tidak ada. Mendapat bunga? Tidak ada. Tidak juga. Ada risiko dicuri? Tidak. Umumnya disimpan oleh guru atau pihak sekolah. Berikutnya tempat menabungnya di kelompok arisan.
Lokasi mudah dijangkau, mudah. Mudah. setoran harus rutin. Iya. Kalau ikut arisan, apakah setorannya harus rutin? Rutin. Rutin. Biasanya sekarang ada arisan berminggu, berbulan ya. Jadi kalau kita ikut arisan per minggu, ya kita harus tahu setiap minggu harus rutin. Kalau arisannya per bulan, berarti kita harus setor juga setiap bulan secara rutin. Berikutnya, bisa diambil sewaktu-waktu? Tidak. Kita ambil saja pada saat jadwal arisan atau yang Mungkin katakan apa yang pada saat lot ya. Ada biaya administrasi Ada. arisan. Ada yang tidak. Tergantung arisan apa dulu ya. Mendapatkan bunga atau sisa hasil usaha di arisan? Tidak ya. Ada risiko dicuri? Tidak. Arisan, ada risiko dicuri? Ada juga, ada tidak. Ada dong. Kadang-kadang yang pegang uang itu kalau pas lagi butuh uang bisa jadi dia pakai tahan atau bisa jadi bawa lari itu uang. Berikutnya tempat menabungnya di kelompok simpan pinjam. Lokasi mudah dijangkau? Iya. Setoran harus rutin? Tidak. Bisa diambil sewaktu-waktu? Iya. Ya, bisa diambil lah kalau kita belum menabung di kelompok simpan pinjam. Ada biaya administrasinya? Ada. Mendapatkan bunga atau sisa hasil usaha? Ada risiko dicuri? Ada. Ini pengurus bisa bawa lari uang. Berikutnya tempat menabung di koperasi. Lokasi mudah dijangkau? Iya. Iya. Setoran harus rutin? Iya. Bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Ada biaya administrasinya? Ada. Pengalaman Imam Yonas tabung di koperasi ada biaya administrasinya. Mendapat bunga atau sisa hasil usaha? Ada ya, di koperasi itu ada. Ada risiko dicuri? Tidak ada. Tidak ada ya, dijamin aman. Berikutnya tempat menabung di bank. Lokasi mudah dijangkau? Tidak. Yang dekat dengan bank yang mudah dijangkau bagi yang tinggal di pedesaan. Dia mengatakan pasti tidak mudah dijangkau. Umumnya bank berada di tingkat kecamatan. Tidak di setiap desa dia ada ya. Setoran harus rutin? Tidak juga. Bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Ada biaya administrasi? Ada. Mendapat bunga atau sisa hasil usaha? Ada. Ada juga. Ada risiko dicuri? Tidak. Kalau melihat dari kelebihan dan kekurangan ini, kira-kira tertarik untuk menabung di mana? Kalau saya di koperasi dengan di anak sekolah. Yonas tertarik di koperasi dan anak sekolah. Kalau kakak Nona yang lain tertarik menabung di mana? Di celengan saja. Tetapi harus disimpan baik-baik, takutnya dicuri. Soalnya risiko dicuri ini besar sekali. Kakak Nona bertiga bagaimana? Ya, di rumah sini. Di celengan saja ya, masih sekolah ya di celengan. Kita harus pintar-pintar memilih tempat untuk menabung. Kita harus cari tempat menabung yang aman dan juga memberikan keuntungan kepada kita. Berikutnya Mama Yonas kan sebagai penerima PKH juga tuh sudah punya itu yang namanya buku rekening dengan KKS atau ATM itu. Mama Yonas bisa gunakan juga untuk menabung di situ. Ya, tidak hanya uang PKH masuk diambil terus. Misalnya kalau Mama Yonas mau sisihkan, misalnya tahap 4 sudah masuk misalnya. Mama Yonas harus sisihkan untuk menabung, jangan ambil semua. Misalnya 400 uang PKH-nya masuk, saya harus sisihkan 50. Jadi menabung tidak harus besar, tidak harus banyak. Sedikit demi sedikit, asalkan rutin. Lama-lama kan akan jadi bukit. Yang penting kita disiplin untuk menabung. Sama dengan kita menabung celeng. 1.500 rupiah atau 2.000 tidak masalah. Tetapi dengan kita rutin, lama kelamaan kan celeng itu kan penuh. Jadi besar kecil pendapatannya kita atau pola pendapatan kita tidak menentu misalnya, intinya pada saat kita mendapat penghasilan atau dapat upah, kita harus sisihkan terlebih dahulu untuk menabung. Jadi menabung itu di awal kita dapat gaji, bukan uang sudah
syukur-syukur kalau ada sisa. Kalau kita habis belanja, syukur-syukur kalau ada sisa. Kalau tidak ada sisa lagi, berarti kita tidak ada tabungan lagi, kita tidak bisa menabung lagi. Mulai dari sekarang kita harus menabung secara rutin ya. Kita bisa belajar untuk menyisihkan setiap hari. Kita bisa isi di kaleng seperti Kakak Marta bilang, di kaleng susu atau di botol apa saja, atau bisa juga bambu itu. Kita bisa potong, kita gergaji, terus buat lubang kecilnya untuk kita sisihkan dulu. Karena menabung ini sangat penting untuk berjaga-jaga. Jadi pada saat kita kepepet atau kita ada kebutuhan yang mendesak, kita bisa gunakan untuk tabungan. Jadi kita sisihkan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kita bincang-bincang hari ini, yang kita bisa diskusikan. Jadi semoga setelah mendengar, setelah kita bercerita mengenai cara dan teknik menabung, akhirnya Kakak Noah dan Mama Yonas bisa memahami dan ada pikiran baru bahwa mulai ke depan saya harus berusaha untuk menyisihkan uang terlebih dahulu. Jadi, itu saja, terima kasih banyak. Tepuk tangan.